Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok kami dimulai dari Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Islami dari Kabupaten Majene. Perkenalkan, nama saya Wahidi Argo Salim dari Kota Palu. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Lasim dari Kabupaten Bulukumba. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Merdjaya dari Kota Makassar. Perkenalkan, nama saya Dikita Musa Ramadan asal Kolaka Utara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tarwan Suarman, asal Luhut Timur. Perkenalkan, nama saya Kulwanto asal dari Tanah Toraja. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ashir dari Kabupaten Sinjai. Perkenalkan, nama saya Nuranisa asal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Perkenalkan, nama saya Naswalia, saya berasal dari Pinrang. Perkenalkan, nama saya Kevin Joni dari Toraja Utara. Nama saya Ansar Hasri dari Mamuju, Sulawesi Barat. Perkenalkan, nama saya Andas Abdul Kafi dari Kabupaten Bantai. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi dari Kabupaten Bone. Nah, sekarang di sini saya akan mewawancarai salah satu tempat nongkrong anak muda untuk menanyakan apa yang terlintas di pikiran mereka ketika mendengar nama Indonesia. Kak, bisa bertanya apa yang terlintas di pikiran kakak ketika mendengar nama Indonesia? Kalau menurut saya, Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki banyak keanekaragaman dan kekayaan alam yang melimpah. Selanjutnya saya akan menanyakan ke orang kedua. Menurut kakak, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar nama Indonesia? Menurut saya itu Indonesia memiliki banyak keberbedaan. Contohnya itu kayak agama, kayak ada Hindu, Kristen, Islam. Tapi di Indonesia itu semua itu bisa menjadi satu. Itu saja, Kak. Terima kasih. Nah, dari hasil wawancara yang saya tadi dapatkan, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepulauan terbesar yang ada di dunia. Hal itu menjadi salah satu penarik bangsa asing untuk datang ke Indonesia untuk menikmati destinasi wisata yang ada di Indonesia. Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan keberagaman yang banyak, seperti budaya, suku, agama, ras, dan lain-lain. Hal itu menjadi salah satu pembeda yang ada di Indonesia. Akan tetapi, di Indonesia kita memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal itu menjadi pendorong bagi warga Indonesia untuk saling menjalin persatuan dan kesatuan di Indonesia ini. Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia sebagai negara maritim menjadikan potensi kelautan yang sangat besar bagi negara Indonesia. Letak teritorial Indonesia sangat unik dan strategis. Indonesia memiliki wilayah daratan seluas 190,457 km persegi. Wilayah daratan Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Indonesia berada di Asia Tenggara, terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia berbatasan di darat berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.
Wilayah dataran yang luas mencakup pulau-pulau besar dan kecil dengan beragam karakteristik geografis termasuk pegunungan, dataran rendah, dan hutan hujan tropis. Kakak mau bertanya bagaimana batas laut teritori Indonesia? Batas laut teritori Indonesia itu terletak pada 14 mil dari garis dasar pantai. Garis dasar pantai itu contohnya seperti garis-garis yang menghubungkan titik-titik terendah pada pantai pada saat air laut surut. Batas teritorial Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah laut beberapa negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam, Filipina, Papua Nugini. Terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, merupakan negara maritim dengan garis pantai yang sangat panjang dan membentang sekitar 54.720 km. Terdiri dari banyak kepulauan yang sangat besar seperti Jawa, Samudra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, hingga kepulauan lain kecilnya. Zona ekonomi eksklusif melibatkan perairan Indonesia yang sangat luas dari kepulauan, memberikan hak untuk eksklusif untuk eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Indonesia terletak di wilayah udara Asia Tenggara. Wilayah udara Indonesia mencakup perairan dan daratan. Batas wilayah udara Indonesia adalah 100 meter dari permukaan tanah. Negara Indonesia juga memiliki wilayah udara yang cukup luas, yaitu sekitar 5,8 km persegi. Wilayah udara negara Indonesia juga berbatasan langsung dengan wilayah udara dengan beberapa negara lain, yaitu negara Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, dan juga Papua Nugini. Secara teritorial Indonesia, di udara Indonesia merupakan wilayah yang sangat strategis yang menghubungkan wilayah Asia Pasifik. Beberapa bandara yang ada di Indonesia, yang pertama Bandara Soekarno-Hatta yang berada di Jakarta, kedua Bandara Ngurah Rai yang berada di Bali. Bandara tersebut merupakan bandara yang sangat penting yang menjadi bandara internasional di Indonesia. Kontrol lalu lintas udara Indonesia diatur oleh Otoritas Penerbangan Sipil di Indonesia atau biasa disebut dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan salah satu materi yang penting pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan juga Kewarganegaraan. Nah, wawasan Nusantara juga ini dapat menjadi pedoman dalam hubungan internasional dengan memberikan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Wawasan Nusantara juga dapat menjadi pedoman dalam pertahanan dan keamanan dengan memberikan kesadaran kepada seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
Wawasan Nusantara memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dapat menjadi pedoman dalam pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Wawasan Nusantara dapat menjadi pedoman dalam pembangunan nasional dengan memberikan arah dan tujuan pembangunan nasional. Wawasan Nusantara juga dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya. Nah, kesimpulan dari Wawasan Nusantara, Wawasan Nusantara merupakan salah satu mata kuliah atau mata pelajaran yang sangat penting pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia. Demikian video pembelajaran tentang Wawasan Nusantara dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dan video dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.